Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz kepada kami perihal adanya sholat sunnah syuruk Ustaz. Ya, Jadi ada keutamaan apabila itu dilakukan di masjid ya. Ketika seseorang itu sholat berjamaah di masjid, sholat subuh, kemudian berdiam diri, kemudian menunggu sampai waktu syuruk, kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh yang sempurna Ustaz. Nah, ada yang menyatakan hadisnya itu lemah, ada juga yang hasan. Mana Ustaz yang paling sesuai dari pendapat tersebut? pertama yang harus kita fahami ya bahwa masalah sahih dan tidaknya suatu hadis itu memang terkadang ada perselisihan dengan para ulama seperti halnya masalah fikih. Jadi kadang ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Itu suatu hal yang biasa terjadi di kalangan para ulama. Makanya kita kalau mendapati ada perbedaan pendapat seperti itu, ya kita harus belajar dewasa, berlapang dada, tidak saling menyesatkan, karena memang terkait tentang hadis derajat hadis sholat syuruk tadi yang keutamaannya seperti haji dan umrah, ya, man shalla al-ghadata fi jamaah summa jalasa yadhkuru hatta tatlu as-syams summa shalla rak'atain kana lahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrah tamma. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah SWT sampai terbit matahari, lalu setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Memang hadis ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mensahihkan. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh bin Baz, ya, dan para ulama-ulama yang lain. Ya, banyak yang mensahihkan. Tapi memang ada juga yang melemahkan terkait tentang keutamaan hadis tentang sholat syuruk tadi, di mana pahalanya seperti haji dan umrah. Yang ada itu dalam riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW beliau setelah sholat subuh berzikir sampai terbit matahari, sampai itu aja. Ya, itu yang sahih. Ya, yang sahih. Dan itu juga didukung dalam riwayat yang lain dari para salaf seperti Al-Imam Al-Auza'i, bahwa para ulama salaf dulu mereka setelah subuh itu duduk ya, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Nah, hanya saja yang ada tambahan yaitu sholat 2 rakaat kemudian pahalanya seperti haji dan umroh. Nah, tambahan ini yang kemudian dipermasalahkan ya, jadi ada perselisihan di kalangan para ulama ya. Oleh karenanya yang jelas memang disunnahkan bagi kita untuk setelah sholat subuh itu adalah berdiam diri di masjid dengan membaca Al-Quran, dengan zikir pagi petang, taklim, dan lain sebagainya. Ya, itu jelas ada dalam riwayat Muslim, dan itu disebutkan bahwa itu termasuk praktek ulama salaf. Hanya saja tentang hadis sholat syuruk 2 rakaat setelah terbit matahari dan keutamaannya adalah seperti haji dan umroh, sempurna dan sempurna. Ini ada perselisihan dengan para ulama. Sebagian para ulama mensahihkan dan sebagian para ulama melemahkan. Ya, kita berlapang dada saja. Ya, masalah ini yang pakar dalam bidangnya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mensahihkan. Alhamdulillah, ini hadis fadailul amal ya, dan bisa dijadikan sebagai motivasi bagi kita untuk beramal soleh ya. Rahmat Allah luas ya, mudah-mudahan dengan kita mempraktekannya mendapatkan pahala tersebut. Kalaupun tidak mendapatkannya, insya Allah kita bisa mendapatkan pahala sholat duha, karena sholat syuruk itu adalah bagian dari sholat duha ya, karena sholat syuruk itu adalah sholat di awal waktu duha. Masuknya dia termasuk bagian dari sholat duha, yang menurut jumhur ulama bahwa sholat duha itu adalah hukumnya sunnah. Jadi kita berlapang dada saja, tidak perlu saling menyesatkan, tidak perlu saling membid'ahkan misalkan ya. Semakin kita belajar ilmu agama, kita semakin
luas dada kita dalam menghadapi perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Ya, masing-masing ada panutannya, masing-masing ada argumennya. Wallahu a'lam.